Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini kebetulan ada satu pertanyaan ya dari konten kreator pemula yang kebetulan itu channelnya berhubungan dengan sesuatu yang intinya channel reaction, tapi yang di reaction itu 18 tahun ke atas ya. Dan itu kolom komentarnya itu diaktifkan. Dan juga konten kreator ini mengupload short, tentunya kan kalau konten reaction yang berhubungan dengan 18 tahun ke atas atau konten dewasa, itu di shortnya juga pasti yang berhubungan dengan dewasa. Atau anggap sajalah kontennya Insan Tutor. Konten saya ini kan banyak makian, banyak berkata kasar. Apakah itu dapat komplain? Ya, sering dapat komplain. Artinya, apakah itu salah? Jawabannya adalah sebenarnya sih nggak salah ya, karena setiap kali konten kreator atau teman-teman pemula sebagai konten kreator ini ada settingan kan, inilah settingan yang benar. Jadi kalau masalah viewer segala macam, setting ini biar banyak viewer, setting ini biar rekomendasi meningkat, setting, ujung-ujungnya teman-teman yang sinting. Viewernya nggak nambah, dan kadang-kadang yang apa adanya malah viewernya banyak. Tetapi bukan itu yang akan kita jawab ya, yang akan kita bahas pada kali ini ya. Yang akan kita jawab, seandainya teman-teman mempunyai konten yang seperti itu, maka teman-teman akan banyak dibully. Dibully apa? Kadang-kadang buliannya yang sering ya, yang sering. Konten nggak jelas, tidak mendidik sama sekali, konten nggak jelas. Bagaimana kalau konten seperti ini ditonton oleh anak-anak? Bagaimana kalau anakmu yang nonton dan segala macam? Tidak punya moral, tidak punya akhlak. Biasanya buliannya kan seperti itu. Orang Indonesia kan memang seperti itu ya. Jadi ini nanti kita akan bahas sebenarnya siapa yang nggak punya moral, siapa yang bodoh, siapa yang tolol. Ini nanti akan kita, nah ini kan kata-kata kasar juga. Kalau seandainya ini didengar oleh anak kecil, maka akan diikutin tolol, bodoh, dan segala macam kata binatang. Oke, mungkin kreatornya salah. Mungkin saja terjadi. Tetapi ingat ya, sebenarnya yang komen seperti itu sebenarnya kumpulan orang tolol dan orang bodoh yang gampang sekali menyalahkan orang. Apalagi orang Indonesia, yang pintar sama yang bodoh banyakan mana? Jawab sendiri ya, jangan saya yang bilang. Artinya begini loh bro, ini saya ambil contoh ya, buat teman-teman yang mungkin sering mudah sekali menyalahkan orang. Di HP itu semuanya sudah disetting. Apalagi konten kreator dalam membuat sebuah konten itu juga ada saat upload itu kan ada pilihannya. Diperuntukkan untuk siapa? 18 tahun ke atas semuanya ada. Jadi kalau konten anak-anak biasanya itu juga disetting untuk anak-anak. Kalau misalnya kolom komentarnya nggak aktif, itu berarti HP-nya juga sudah disetting untuk anak-anak. Saya ambil contoh. Mungkin bagi yang komen di sini ya, di sini anggaplah pemilik HP ini adalah penonton yang gampang sekali menyalahkan konten kreator. Ya, pemilik HP yang saya pegang ini. Contoh. Padahal di HP, di setiap HP itu ada. Yang pertama, kalau memang kalian itu menganggap seorang konten kreator itu katanya kasar, bahasanya kasar, tidak mendidik. Sebelum HP itu kamu kasih ke anakmu, ini saya kasih contoh ya. Ini ada YouTube. Buka YouTube. Di YouTube itu kan pasti ada emailnya. Di sini ada. Ini ya. Bawah ya, akun. Di atas ini kan ada tanda gear. Ini tanda gear. Di sini ada settingan umum. Di sini ada mode terbatas. Ini harus aktif. Jadi mode ini membantu menyembunyikan video yang berpotensi sebagai konten dewasa. Konten dewasa ini termasuk apa contohnya? Konten iclik, kata-kata kasar,
dan segala macam. Ini kalau diaktifkan, maka yang ada di beranda ya, yang ada di beranda YouTube-mu, di YouTube yang mungkin kamu hanya punya satu video, yang mungkin hanya punya satu HP dan HP-nya itu kadang-kadang dipinjam oleh anaknya, kamu aktifkan saja mode ini. Ini loh. Nah, setelah itu gambar gearnya, aktifkan saja mode terbatas ini. Ya, umum. Filter, ini akan menfilter. Jadi kata-kata kasar 18 tahun ke atas itu tidak bakalan muncul di berandamu. Ya. Atau di beranda yang sering gampang sekali menyalahkan bagaimana kalau video yang tidak mendidik ini ditonton oleh anak-anak. Atau kalau memang kalian konten kreator, ya konten kreator yang otakmu belum sempurna, monyet berarti, ya monyet. Kalian kalau memang merasa masih bodoh, ini saya kasih contoh. Kalian download YouTube Kids. Ini khusus untuk anak-anak kan? Bener nggak? Khusus untuk anak-anak, tidak ada iklan dan segala macam. Jadi ini jadi kalau mungkin kalian punya anak yang 17 tahun ke bawah atau 16 tahun ke bawah, jangan di-downloadkan ini. Kalau memang anakmu itu merasa kalau anakmu belum dewasa. Walaupun umurnya 17 tahun, ya suruh aja nonton YouTube Kids yang isinya nyanyi-nyanyian itu. Gitu loh. Kalau memang anakmu nggak mau dan harus terpaksa download YouTube ini, aktifkan mode ini, mode terbatas. Nih. Supaya apa? Ini kan punya anak saya aktifkan mode terbatasnya. Jadi hal-hal yang tidak pantas dicontoh, tidak pantas untuk ditiru oleh anak-anak itu tidak muncul di berandamu. Ini mode terbatas tidak kamu aktifkan, merasa anakmu itu masih kecil. Setelah itu menyalahkan konten kreatornya, konten kreator kok tidak mendidik. Bagaimana kalau ditonton oleh anak-anak? Sekarang saya pastikan, kamu yang goblok, kenapa harus menyalahkan konten kreatornya? Emosi bang? Enggak emosi, karena ada pertanyaan makanya saya jawab. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih tolol-tolol itu, kalau komen, kalau insan tuh tadi komenin model kayak gitu ya tertawa. Tetapi bagi YouTuber pemula, kalau dikomenin kayak gitu, dibilang kontennya sampah, konten tidak mendidik, bagaimana kalau moralmu kalau misalnya dilihat oleh anak-anak. Lah ini si penonton yang tolol kenapa harus nyalahin konten kreator gitu loh. Jadi teman-teman juga sebagai konten kreator harus ngerti, gak usah didengarkan komenan-komenan model seperti itu. Yang komen itu hanya kumpulan orang tolol sekali lagi. Ya kumpulan orang tolol. Dan biasanya kumpulan orang tolol ini siapa? Duit nggak ada, belikan HP anaknya nggak kuat. HP-nya dia juga HP untuk anaknya. Model seperti ini tidak diaktifkan. Akhirnya yang nongol adalah konten-konten dewasa. Terus menyalahkan kamu. Kamu yang disalahkan. Padahal mereka yang tolol. Ya. Kebanyakan orang-orang tolol ini ya memang seperti itu. Sudah miskin, goblok, tolol lagi. Jadi ini saya untuk membesarkan ya. Untuk membesarkan para konten kreator pemula yang videonya mungkin mereaction model-model seperti itu. Model-model yang mungkin setengah dewasa. Masalah itu nanti dosa atau enggak itu urusanmu dengan Tuhanmu. Udah selesai urusan. Ya. Nggak usah dipikirkan model kayak gitu. Hidup itu adalah pilihan dan itu pilihanmu ya sudah. Jadi nggak usah banyak berpikir karena ini konten memang yang direaction itu adalah kata-katanya, anggaplah kata-katanya Nikita Mirzani yang mungkin vulgar dan segala macam. Dan itu serangan hater luar biasa. Dan sebenarnya kalau memang mentalnya kuat, hater itulah sebenarnya sumber cuan. Makanya sering saya bilang manfaatkan saja orang-orang bodoh itu untuk berinteraksi di kolom komentarmu. Kamu yang pintar, mereka yang bodoh, mereka yang sibuk, kamu yang dapat cuan. Ya, mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Jadi, kalau yang komen seperti itu, biasanya pengen seperti kamu, tapi dia tidak mampu seperti kamu. Buktinya, kalau memang dia punya duit dan dia mampu, belikanlah HP anaknya. Download YouTube Kids, kalau memang anaknya merasa belum dewasa. Kalau memang hanya punya HP satu, sebelum dikasih anaknya ya setting di mode terbatas. Kan gampang kan?
Jadi tidak mudah menyalahkan orang. Di Indonesia ini gampang sekali menyalahkan orang. Kalau orang kelihatan tatonya salah. Orang yang mungkin tukang ini salah. Di matanya dia aja yang bener, injak aja kepalanya. Kalau model ketemu orang model begitu merasa menang sendiri kalau berani injek kepalanya. Kalau di Insan Tutor di depannya ya saya injek betulan. Tapi teman-teman ya jangan deh kalau nggak punya mental ya. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.